Halo, selamat datang di channel kami. Untuk kali ini, kami akan membahas tentang lingkungan politik perhatian kritis. Untuk anggota kelompok kami beranggotakan saya sendiri Putri Fajar, ada Muti Mutia, Nabila Intania, Sofi Irianti, Nur Azizah, dan Alvin Alfian. Perspektif global. Perlu diingat bahwa pemerintahan Amerika Serikat telah terlibat perang dagang selama 7 tahun terakhir yang telah merugikan banyak usaha kecil. Salah satu contoh usaha kecil yang dirugikan adalah penjualan minyak, sabun, dan perlengkapan lainnya yang diimpor di Jerman. Maka dari itu, hukum internasional mengakui hak kedaulatan suatu negara untuk memberikan atau menahan izin melakukan bisnis dalam batas politiknya untuk mengontrol warganya dalam melakukan bisnis. Dengan demikian, lingkungan politik menjadi perhatian penting bagi pemasar internasional. Kedaulatan bangsa-bangsa. Dalam konteks hukum internasional, negara berdaulat adalah independen dan bebas dari semua kontrol eksternal, menikmati hukum penuh dengan negara lain, mengatur wilayah sendiri, memilih sistematika sendiri, dan memiliki kekuatan melakukan perjanjian. Kedaulatan mengacu pada kekuasaan yang dijalankan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain, dan kekuasaan tertinggi yang dijalankan atas anggotanya sendiri. Bangsa dapat meringkas aspek-aspek tertentu dari hak berdaulat mereka untuk hidup berdampingan dengan negara lain. Contohnya, negara-negara yang secara sukarela setuju untuk menyerahkan sebagian dari hak kedaulatan mereka untuk berpartisipasi dengan negara-negara anggota demi kepentingan bersama, tujuan yang saling menguntungkan. Stabilitas kebijakan pemerintah. Ada 5 penyebab politik utama ketidakstabilan pemerintah. Yang pertama adalah bentuk pemerintah. Sejak runtuhnya kolonialisme yang dimulai dengan Perang Dunia II dan komunisme sekitar tahun 1990, dunia tampaknya telah sepakat bahwa demokrasi perusahaan bebas adalah solusi terbaik untuk semua kritik terhadap pemerintah sejak zaman Aristoteles. Selanjutnya adalah partai politik. Bagi sebagian besar negara di seluruh dunia, sangat penting bagi pemasar untuk mengetahui filosofi semua partai politik besar di suatu negara, karena salah satu dari mereka mungkin menjadi dominan dan mengubah sikap yang berlaku dan iklim bisnis secara keseluruhan. Lalu nasionalisme, ekonomi dan budaya yang ada pada tingkat tertentu di semua negara merupakan faktor penting lainnya dalam menilai iklim bisnis. Nasionalisme paling tepat dapat digambarkan sebagai perasaan bangga dan persatuan nasional yang kuat. Kebangkitan rakyat suatu bangsa untuk bangga dengan negara mereka. Lalu ada permusuhan yang ditargetkan penting bagi pemasar untuk tidak mencampur adukan nasionalisme yang permusuhannya secara umum ditujukan kepada semua negara asing dengan ketakutan atau permusuhan yang luas yang ditunjukkan pada suatu negara. Yang terakhir adalah sengketa perdagangan. Akhirnya, sengketa perdagangan yang sempit itu sendiri dapat mengacaukan pasar internasional yang lebihnya adalah resiko politik bisnis global. Masalah kedaulatan, filosofi politik yang berbeda, dan nasionalisme dimanifestasikan dalam sejumlah tindakan pemerintah yang meningkatkan resiko bisnis global. Antara lain yaitu penyitaan, perampasan, dan domestikasi. Resiko politik yang paling berat adalah penyitaan, yaitu perampasan aset perusahaan yang tanpa bayaran. Lalu ada domestikasi. Tujuan akhir dari domestikasi adalah untuk memaksa investor asing untuk berbagi lebih banyak kepemilikan, manajemen, dan keuntungan dengan warga negara. Lalu resiko ekonomi. Contohnya seperti kontrol pertukaran, hukum konten lokal, pembatasan impor, kontrol harga, dan masalah ketenaga kerja.
Yang selanjutnya adalah sanksi politik, memboikot negara lain sehingga menghentikan perdagangan antar negara. Selain resiko ekonomi, salah satu atau kelompok negara dapat memboikot negara lain sehingga menghentikan semua perdagangan antar negara atau dapat mengeluarkan sanksi terhadap perdagangan produk tertentu. Selanjutnya adalah aktivitas politik dan sosial. Meskipun biasanya tidak diberi sanksi resmi oleh pemerintah, dampak dari aktivitas politik dan sosial ILM juga dapat mengganggu arus perdagangan yang normal. ILM dapat berkisar dari mereka yang berusaha membawa perubahan damai hingga mereka yang menggunakan kekerasan dan terorisme untuk menghasilkan perubahan. Selanjutnya adalah kekerasan, terorisme, dan perang. Meskipun biasanya tidak diprakarsai oleh pemerintah, kekerasan merupakan resiko terkait lainnya yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan multinasional dalam menilai ketentraman politik dari kegiatan mereka. Dunia terus menjadi korban ribuan serangan teroris setiap tahun. Terorisme memiliki banyak tujuan berbeda. Perusahaan multinasional ditargetkan untuk mempermalukan pemerintah dan hubungannya dengan perusahaan untuk menghasilkan dana dengan menculik eksekutif untuk membiayai tujuan teroris, untuk digunakan sebagai pion dalam penyelesaian politik atau sosial yang tidak secara khusus ditujukan kepada mereka dan untuk menimbulkan teror dalam suatu negara. Slide selanjutnya adalah menilai kerentanan politik. Setidaknya ada banyak alasan untuk kerentanan politik perusahaan seperti halnya filosofi politik, variasi ekonomi, dan perbedaan budaya. Beberapa perusahaan tampaknya lebih rentan secara politik daripada yang lain karena mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tergantung pada keinginan perusahaan, perhatian khusus ini dapat mengakibatkan tindakan positif terhadap perusahaan atau perhatian negatif. Sayangnya, seseorang pemasar tidak memiliki pedoman mutlak yang harus dimiliki untuk menentukan apakah sebuah perusahaan dan produknya akan menjadi sasaran perhatian politik. Yang pertama, ada produk dan isu yang sensitif. Meskipun tidak ada formula khusus untuk menentukan kerentanan suatu produk pada titik manapun, ada beberapa generalisasi yang membantu mengidentifikasi kecenderungan produk menjadi sensitif secara politik. Produk yang memiliki atau dianggap berdampak pada lingkungan, nilai tukar, keamanan nasional dan ekonomi, dan kesejahteraan orang, dan khususnya untuk anak-anak, atau yang dapat dilihat publik yang menjadi bahan perdebatan publik, atau terkait dengan negara asal cenderung sensitif secara politik. Yang selanjutnya adalah peramalan risiko politik. Selain ukuran kualitatif kerentanan politik, sejumlah perusahaan menggunakan metode sistematis untuk mengukur risiko politik. Penilaian risiko politik adalah upaya untuk meramal ketidakstabilan politik untuk membantu manajemen mengidentifikasikan dan mengevaluasi peristiwa politik dan potensi pengaruhnya terhadap keputusan bisnis internasional saat ini dan masa depan. Untuk slide 9 akan saya jelaskan di sini tentang mengurangi kerentanan politik. Meskipun perusahaan tidak dapat secara langsung mengontrol atau mengubah lingkungan politik negara tempat perusahaan beroperasi, usaha bisnis tertentu dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kerentanannya terhadap risiko yang disebabkan oleh politik. Di dalam mengurangi kerentanan politik, itu terdapat usaha patungan yang dapat dilakukan dengan penduduk setempat atau perusahaan multinasional memperluas basis investasi. Pendekatan ini memiliki keuntungan untuk melibatkan kekuatan bank setiap kali ada ancaman pengambil alihan atau pelecehan oleh pemerintah. Strategi ini dapat menjadi sangat kuat jika bank telah memberikan pinjaman kepada negara tuan rumah. Dan yang ketiga itu terdapat perizinan. Lisensi bisa efektif dalam situasi di mana teknologinya unik dan risikonya tinggi. Tentu saja ada beberapa risiko yang ditanggung karena penerima lisensi dapat menolak untuk membayar biaya yang diperlukan sambil terus menggunakan teknologi tersebut. Domestikasi yang direncanakan. Metode ini sangat tidak disarankan karena ada indikasi penyitaan yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Berbanding terbalik dengan domestikasi terencana. Dapat juga menguntungkan secara operasional dan bermanfaat bagi investor asing. Perundingan politik. Perundingan politik dapat menghindari resiko politik antar hubungan kedua negara atau lebih menjadi kacau.
terdapat berbagai praktik perundingan yang sebelumnya telah dilakukan, seperti contohnya perusahaan Mattel pernah menarik produk dari industri mainan karena ada kecacatan fisik dan loss quality control dalam hal manufaktur terhadap Cina. Hal ini dirasa baik karena dapat melindungi beberapa nilai kualitas, juga menyadari akan kesalahan pada manufacturing mereka. Imbalan politik adalah salah satu pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hubungan yang rentan antar suatu negara dengan membayar sejumlah uang atau materi penting lain atas nama campur tangan antar perusahaan multinasional. Tentang dorongan. Mendorong investasi asing sekaligus mencegahnya dilakukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Perusahaan multinasional diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja lokal. Transfer teknologi, menghasilkan penjualan ekspor, merangsang pertumbuhan dan perkembangan industri lokal, atau memenuhi kombinasi dari harapan sebagai persyaratan konsensi pasar. Kesimpulan, penting bagi penilaian setiap pemasar terhadap pasar luar negeri adalah apresiasi terhadap lingkungan politik negara yang akan digunakan operasi perusahaan. Jadi kita harus mengetahui dulu. Kita harus observe dulu tentang negara yang nantinya akan kita jadikan operasi perusahaan. Seperti apa kondisi pasarnya, lalu bagaimana penilaian terhadap buruhnya, bagaimana tenaga kerjanya. Jadi nantinya kita tidak merasa ada masalah di depan ketika kita sudah fix menjalankan operasi perusahaan kita pada satu negara, seperti itu. Sehingga dia harus cabut atau memberhentikan kegiatan produksinya di PT Sandang gitu. Itu mungkin bisa menjadi pembelajaran terhadap beberapa perusahaan, baik itu perusahaan internasional yang akan beroperasi di negara Indonesia, atau bisa juga untuk perusahaan yang di Indonesia ketika ingin membuka operasi produksi pada negara lain. Dan untuk penutup, kami mengucapkan terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih.